warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Dia Cara Madina, pelajar SMA Negeri 11 Rajo. Nah, langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang akan menjadi penjawab pada pertanyaan-pertanyaan podcast nanti. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Pernah dengar nggak pepatah orang dulu? Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka berkenalkanlah terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya untuk izin kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya atas nama Reski Aulia, biasa dipanggil Reski. Dan perkenalkan, nama saya Yovosya Putri, biasa dipanggil Putri. Nah, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan podcast pada hari ini, alangkah baiknya Anda pakai earphone dulu supaya terlebih jelas suaranya. Oke, silakan. Apa sih itu integritas? Siapa nih yang mau jawab? Saya atau Kayak saya aja. Oke, baik. Oke, integritas adalah salah satu bentuk perilaku yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Oh, jadi berintegritas itu misalnya seperti harus bersifat seperti pemimpin ya. Dan sifat integritas itu harus ditanamkan dari dini sebelum menjadi orang yang sukses. Ya, jadi kalau mau jadi seorang pemimpin yang berkualitas, harus kita tanamkan nih dalam diri kita sifat berintegritas. Iya. Kalau Harus. gitu, Mende. Iya. Nah, di antara kalian pasti ya sudah ada gambaran apa sih itu integritas. Nah, pertanyaan kedua, seberapa pentingnya sih integritas itu dalam kehidupan seseorang atau pribadi kalian? Integritas itu sangat penting sebab integritas merupakan sebuah kunci suksesnya tiap orang. Ya, integritas adalah sebuah kunci kesuksesan dari setiap seseorang. Nah, tentunya sih orang yang berprestasi itu mempunyai integritas ya. Iya, pasti. Ya, tentunya. Karena mempunyai bakat dan rasa kepemimpinan yang sangat tinggi, kepercayaan. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih tujuan berintegritas itu? Kalau menurut saya ya pribadi ada 4 yang saya ingin sampaikan tentang tujuan berintegritas. Yang pertama adalah agar meraih keberhasilan dan kesuksesan hidup. Dan yang kedua agar mampu memimpin maupun dipimpin. Dan yang ketiga ada agar melahirkan sebuah kepercayaan bagi orang lain. Dan yang keempat meraih sebuah prestasi. Pertanyaan keempat, apa saja sih ciri-ciri berintegritas? Ya, ciri-ciri berintegritas yang pertama adalah selalu menepati janjinya. Menepati janji ya. Jadi ketika kita berjanji itu tidak boleh diingkari ya. Iya. Harus ditepatin dong. Harus ditepati. Iya. Mengingkari itu kan sebagian dari bahasa-bahasa yang nggak sesuai ya. Iya. Yang kedua, sangat menghargai waktu. Iya. Jadi kita itu harus sangat menghargai waktu ya. Contohnya waktu beribadah. Kita harus tepat waktu dong. Dan jangan pernah menyanyiakan waktu. Waktu tidak akan berputar kembali. Betul banget. Lanjut. 3. Lakukanlah waktumu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Lanjut 3.
Dan yang ketiga, jujur dan selalu terbuka kepada orang lain. Oke. Jadi kejujuran itu kan sangat penting nih bagi diri kita maupun orang lain. Pastinya masalah keterbukaan itu tidak selama juga harus terbuka dong pada orang lain. Iya dong. Kan ada namanya privat. Iya, betul banget. Kan sebagian dari masalah-masalah atau masalah pribadi Iya. harus ada yang privat. Iya, harus ada yang privat ya. Iya. Jadi tidak semua masalah harus diceritakan kepada orang lain. Tapi masalah yang sangat bisa dibicarakan itu, maksud saya adalah yang bisa disampaikan kepada orang. Jangan pernah engkau menutupinya, terbukalah. Yang bagi penting kepada orang lain. Jadi harus jujur dong. Yang terakhir, komitmen dan tanggung jawabnya tinggi kepada orang lain. Oke. Berkomitmen misalnya memberi solusi. Iya. Bersolusi kepada teman dan menyelesaikan masalahnya. Begitu kan? Iya. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, alangkah lebih baik minum dulu. Iya. Pasti di antara kalian ada yang haus kan? Kebetulan dia lagi haus. Iya, silakan diminum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih motivasi supaya dapat berintegritas? Oke. Jadi, jika ingin menjadi pemimpin yang besar dan mendapatkan kepercayaan yang besar, ayo terapkan mulai dari sekarang sifat integritas pada diri kalian. Dan tambahan motivasi dari saya, marilah kita membiasakan bersifat jujur, sebab kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Nah, betul banget. Apa sih contoh-contoh berintegritas? Mengenai contoh-contoh integritas, ya tentunya banyak ya yang telah dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Contohnya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Mengenai datang tepat waktu sekolah, Itu sih sering terjadi ya. Iya, dari banyaknya siswa di sekolah pasti salah satunya ada yang terlambat atau tidak tepat waktu. Ada, ya, pasti apalagi ada. sih kalau rumahnya jauh dari sekolah tempat tinggalnya. Iya, betul banget sih. Tapi ada juga yang lokasinya jauh dari sekolah, tapi dia datang tepat waktu ke sekolah. Karena dia pintar dalam mengatur waktunya, disiplin dalam waktu. Dalam mengatur waktu. Contoh-contoh lainnya adalah mengerjakan tugas dengan baik di sekolah, ya kan, mengerjakan tugas. Mengenai dengan mengerjakan tugas, contohnya itu bagaimana? Mengerjakan tugas dengan baik, iya. Ketika kita diberikan tugas kepada guru, kita mengerjakannya dengan baik dan tepat. Dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Iya. Baik, tepat, cepat. Iya. Karena cepat dan tepat itu kan termasuk penilaian juga. Iya, sangat termasuk. Iya. Masih ada contoh-contoh yang bisa dijelaskan atau apa yang ada di gambaran yang ada di otak? Ya, contoh yang lain adalah berperilaku aktif dalam berorganisasi. Organisasi atau hal-hal yang lain. Contohnya di sekolah kami banyak organisasi. Iya. Sangat
bagus. organisasi atau eskul Ada Iya, banyak eskul. ada banyak organisasi. Dan apa saja sih organisasinya? Oh ya, tentu saja Banyak sih. tentu banyak ya. Ada KIR, PIKN, Ada ada Rohis, Rohis, ada English Club, dan yang paling bagus sih, yang paling menarik adalah Pandu Digital. Oh iya. Iya. Nah, kebetulan ada lomba digital camp yang Iya. kemarin itu. Iya, ada. Iya. Saya termasuk dapat juara dong. Iya dong. Juara 2 umum. Di kelompok saya tuh mendapatkan juara 2 umum, mendapatkan peserta terbaik, mendapatkan piala kelas terfavorit, dan masih banyak piala-piala yang kita dapatkan. Tapi saya kurang tahu nih karena piala-piala itu diserahkan di wali kelas. Iya, dengan acara digital camp waktu itu, saya bisa langsung pintar membuat poster, mengedit video pendek, dan sangat menarik nih buat masuk di Pandu Digital. dan selain dari semua prestasi dan kesuksesan dari Pandu Digital, ada banyak keseruan lagi. Contohnya saja gamenya. Ada Oh, banyak iya. game di Pandu Iya. Digital. Ada juga Ada game. game. Lombanya Juga diperlombakan ya. ya Iya. masih ada nggak nih contoh-contoh yang lain? Oh iya nih, ada nih. Mengerjakan ujian secara jujur, tidak menyontek ya. Iya. Tidak menontek. Bahas kejujuran. Iya. Kejujuran apa sih itu kejujuran? Kejujuran adalah Dimana kita melakukan sesuatu dengan apa yang terjadi sesungguhnya, Yang sebenarnya. yang sebenarnya terjadi. iya, tidak melakukan hal curang. Masih ada nggak nih contoh-contoh yang mau dibahas atau sampai di sini saja? Nah, ada satu lagi nih terakhir yang paling harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, itu bertanggung jawab. Seorang yang berintegritas harus memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kepribadian bertanggung jawab. Iya, Amanah. Iya, amanah. Ketika diberikan amanah, dia melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak lari dari apa ya? Dari tanggung jawab Iya. atau amanah. Iya. Dan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan pada podcast hari ini. Sebelumnya saya ingin memberi moto. Motonya itu adalah 3S. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Bisa nggak ini? Bisa dong. Bisa dong. Oke. 3S. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Wah, keren nih keren. Dan terima kasih karena telah menyaksikan podcast pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.